Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Harta karun seperti mahkota suci Tianyu biasanya hadir dengan beberapa efek khusus. Misalnya, dia memiliki efek memperkuat kekuatan hukum tertentu, atau memakai mahkota suci Tianyu dapat meningkatkan kecepatan kultivasi. Misalnya, koin tembaga waktu dari Aliansi Bisnis Dunia mengandung jejak hukum waktu. Mengenakan koin tembaga waktu untuk berlatih dapat memperoleh 3 jam lebih banyak setiap hari. Jadi jangan meremehkan 3 jam ini. Kehidupan seorang pejuang sangat panjang. Setelah puluhan tahun dan ratusan tahun, 3 jam ini terlalu banyak. Dan raksasa abadi Aliansi Bisnis Dunia juga mengandalkan koin tembaga kali ini untuk bisa mempertahankan umur panjang. Namun efek ini tidak langsung seperti senjata dan armor. Senjata secara langsung menentukan nyawa lawan, sedangkan armor menentukan nyawa Anda sendiri. Jika tidak ada nyawa yang tersisa, meskipun senjata suci lainnya bertumpuk, apa gunanya? Dan pakaian pelindung tingkat suci dapat menahan serangan lawan, yang dalam banyak kasus dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Apa yang terjadi dengan Lo Sheng? Dia tampaknya memiliki rahasia yang tak ada habisnya. Yan Yusen tidak bisa menahannya lagi. Di antara 3 pemimpin aliansi, dia memiliki temperamen yang paling tidak sabar. Si Kevin tersenyum tak berdaya. Mereka benar-benar yakin bahwa orang seperti itu dapat muncul di undian. Tampaknya sudah pasti bahwa Yundian akan masuk ke sekte kelas 5. Selama bertahun-tahun, Yundian telah membuat kemajuan menuju sekte kelas 5. Dengan dampak sekte tersebut, Yundian hampir mengumpulkan banyak fondasi. Neng Yudi telah muncul sebelumnya. Selama dia menyelesaikan sutra 3 gadis misterius 9 surga, kemungkinan menembus alam kesengsaraan void akan sangat tinggi. Setelah terobosan, Yundian akan memiliki status sekte kelas 5 dan pada dasarnya dapat ditentukan mengimbangi sekte roh void. Tapi sekarang ada Lo Sheng yang telah menguasai sapuan kuas sempurna. Pasti akan menjadi master rune paling kuat di wilayah tengah di masa depan. Menjadi seorang master rune saja sudah cukup. Bagaimanapun, seorang master rune bukanlah seorang pejuang. Meskipun dapat sangat membantu Yundian, itu tidak menentukan hasilnya. Anak ini juga sepenuhnya menguasai kekuatan hukum api lapisan pertama. Bahkan dia masih seorang pemurni tubuh dan kekuatan fisiknya langka di dunia. Sekarang hanya untuk menampar wajah Cui Yun, dia benar-benar mengeluarkan pakaian pelindung tubuh tingkat senjata suci. Sekarang ketiga pemimpin aliansi sudah merasakannya bahwa pikiran mereka kacau. Bagaimana monster seperti itu bisa lahir? Apa yang terjadi di dunia ini? Apakah mereka bukan lagi bagian dari kelompok orang kuat di alam kesengsaraan kekosongan? Kapan giliran seorang pejuang di alam dewa penerangan menjadi begitu mulia di wilayah tengah? Apalagi mereka masih belum tahu apa level bakat Lo Sheng. Namun dengan budidayanya di alam dewa penerangan tingkat keempat, dia dengan mudah mengalahkan murid elit Sui Miya. Jadi bakat Lo Sheng terbukti dengan sendirinya. Dan bakatnya tidak mungkin diperkirakan. Di alam dewa penerangan, dia dapat dengan mudah mengalahkan para pejuang di alam alkimia ilahi. Jika dia telah memasuki alam alkimia ilahi, bukankah itu berarti dia bisa menantang alam kesengsaraan kekosongan? Nyonya darah beracun Sui Muya melihat pemandangan ini. Wajahnya sangat rumit. Wanita pandai cemburu. Meskipun Neng Yudi ratusan tahun lebih muda darinya, usia tidak pernah menjadi masalah di dunia pejuang. Sebagai master sekte dari sekte kelas 4,
Sebenarnya ada orang yang bergegas untuk mengirim artefak suci, sehingga Nyonya Dara beracun hanya bisa mengatakan bahwa dia cemburu dan gila di dalam hatinya. Dia bahkan lebih tidak nyaman daripada ketika Loseng mengalahkan muridnya dari Suemuya. Adapun Cuisi, dia memandang Loseng dengan mata yang rumit dan keraguannya bahkan lebih buruk. Anak laki-laki bernama Loseng ini sangat familiar, tapi saya masih tidak ingat di mana aku melihatnya. Cuisi adalah orang nomor 1 di wilayah tengah dengan metalitas yang stabil, bahkan jika Loseng menggunakan senjata suci, meskipun dia memukul wajah putranya dengan senjata, dia tidak merasakan kemarahan sama sekali. Namun dia tidak bisa mengingat di mana dia melihat Loseng. Oleh karena itu dia sangat bingung. Cuiyun di sisi lain memegang erat mahkota suci Tianyu di tangannya. Cahaya yang menyinari mahkota suci terpantul di matanya, tetapi itu tampak sangat ironis. Dia tiba-tiba merasa bahwa mahkota suci Tianyu di tangannya sedikit panas. Tidak masalah jika dia membuangnya, karena sepertinya senjata Cuiyun terlalu kecil, apalagi senjata suci. Bagaimana dia bisa rela membuangnya? Tapi harus menghadapi ejekan yang tiada habisnya. Ternyata di mata orang lain, Cuiyun tetap menganggapnya sebagai harta karun, tapi membuatnya sangat malu. Pada akhirnya, Cuiyun masih memiliki senyuman di wajahnya dan menertawakan dirinya sendiri. Karena Tuan Istana Yundian tidak menerimanya, saya akan menyerahkannya untuk saat ini. Setelah kekuatan saya meningkat pesat di masa depan, saya berharap disukai oleh Tuan Istana. Saya, Cuiyun, akan beruntung. Oke, seperti yang diharapkan dari anak saya, dia tidak rendah hati atau sombong, mampu menanggung penghinaan dan mampu membuat kemajuan. Cuisi tiba-tiba tertawa dan suaranya yang tenang menembus ke telinga semua orang. Kata-katanya menyelamatkan wajah Cuiyun. Sebenarnya dia jelas-jelas ditampar wajahnya karena gagal melamar. Tetapi di mulut Cuisi, sepertinya itu menjadi suatu hal yang inspiratif tentang menahan kehinaan. Ayah, yang ingin dilakukan anak Anda adalah melampaui Anda. Jika saya tidak sanggup menanggung hal kecil hal ini, apa gunanya melampaui? Senyum percaya diri muncul di wajah Cuiyun lagi, lalu dia melompat, berdiri kokoh di lapangan kompetisi, dan berkata kepada Xuan Yuan, "Kalau begitu, mari kita mulai bisnis. Xuan Yuan, kompetisi kita harus berlanjut." Meskipun Cuiyun memiliki senyuman seperti musim semi di wajahnya, ketika matanya beralih ke Loseng, ada jejak kekejaman di kedalaman matanya. Cuiyun tidak pernah menjadi orang yang murah hati. Namun dengan kekuatan Loseng, jika dia menantang Loseng secara langsung, itu terlihat sangat murah. Dia seorang jenius tingkat dewa dengan tingkat budidaya alam alkimia ilahi. Jika dia menantang murid alam dewa penerangan tingkat keempat, lalu apakah dia masih disebut jenius tingkat dewa? Jadi dia tidak bisa menantangnya secara langsung, tetapi bukan berarti dia akan membiarkan Loseng pergi. Cuiyun terkejut dan diam-diam memiliki niat membunuh. Loseng harus mati dalam konferensi seni bela. Cuiyun tidak pernah berpikir begitu. Loseng memikirkan hal yang sama. Dia akan menggunakan kartu tantangan di tangannya pada Cuiyun. Karena jika dia menantang si Moling secara langsung, pasti akan menimbulkan kecurigaan Cuisi. Bagaimanapun, mungkin Cuisi sudah mencurigainya. Jika Loseng mengalahkan Cuiyun dan menantang si Moling, itu wajar. Sebagai murid Yundian, dia berselisih dengan orang-orang Cuisi. Mengingat kontradiksi seperti itu, masuk akal untuk menantang si Mioling. Bahkan karena dia mengalahkan Cuiyun, si Mioling pasti akan mengambil inisiatif untuk menantang dirinya sendiri. Ini adalah alasan terbesar mengapa Loseng memilih untuk berdiri sekarang.
Namun Neng Yudi jelas tidak berpikir terlalu dalam. Wajahnya benar-benar tertutup oleh kabut es. Pada saat ini dia sedang bersandar di kursi besar dengan sedikit keraguan di matanya. Berapa banyak rahasia yang dimiliki orang ini? Meskipun Neng Yudi adalah penguasa Cloud Place, dia sama sekali tidak dapat melihatnya. Xuan Yuan dari Yundian sudah lama tidak senang dengan Cui Yun. Ketika dia melihat Cui Yun berdiri di arena kompetisi, dia juga melompat turun. Saat Xuan Yuan berdiri di medan perang, pemandangan aneh muncul dengan Xuan Yuan sebagai pusatnya. Riak menyebar dalam lingkaran, seolah-olah seluruh arena dipenuhi air. Itu adalah kekuatan hukum air. Xuan Yuan mengambil jurusan hukum sistem air. Dia tampaknya telah memahami 60% hukum sistem air. Konferensi seni bela diri ini sangat berharga. Kebanyakan para pejuang telah memahami kekuatan hukum. Di mana Cui Yun? Keterampilan macam apa yang dia latih? Cui Yun terlihat sangat tenang dan menatap ke arah Xuan Yuan dengan acuh tak acuh. Pikirannya sama sekali tidak tertuju pada Xuan Yuan, karena di matanya, kekuatan Xuan Yuan Xiao tidak layak untuk disebutkan dalam kompetisi seni bela diri ini. Satu-satunya orang yang mengancamnya adalah Xiaoji dari Sekte Roh Void. Adapun yang lain itu hanya lelucon. Hai! Xuan Yuan menghunus pedangnya dan pedang panjang berwarna biru muda diarahkan langsung ke Cui Yun. Cui Yun, tarik pedang Anda! Meskipun Lo Sheng hanya membantu Yundian menyelamatkan mukanya, Cui Yun tidak malu padanya. Membiarkan Neng Yudi menjadi wanitanya adalah hal yang tak tertahankan, dan di benak para murid Yundian, hal itu hampir tidak bisa dimaafkan. Cui Yun memandang pedang Xuan Yuan Xiao dengan acuh tak acuh, seolah pedang itu tidak ada sama sekali. Namun suatu saat wajahnya setenang air, dan saat berikutnya energi kekerasan melonjak ke wajahnya yang agak tampan. Dia sudah sangat tidak senang, tapi Xuan Yuan masih berani memprovokasi dia. Segera aura tak kasat mata tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Pada saat dia diselimuti oleh aura itu, beberapa bilah angin mulai terbang di tangan Cui Yun. Kemudian, dia seperti raja singa di padang rumput. Dia tiba-tiba bergerak menuju Xuan Yuan menerkam di atasnya. Dia telah memahami 80% hukum sistem angin, dan dia tidak tahu bahwa dia telah mempraktekkan hukum angin. Dia juga telah menguasai hukum lain pada saat yang sama, yang berarti dia telah mempraktekkan dua hukum pada saat yang bersamaan. Namun Cui Yun tidak tertarik untuk memamerkan prestasinya di bidang hukum. Cui Yun hanya punya satu tujuan saat ini, yaitu untuk melampiaskannya. Melihat Cui Yun menyerbu ke arahnya seperti binatang buas, ekspresi Yuan Xuan berubah. Dia mengetukkan pedang panjang di tangannya dengan lembut, lalu mengangkat pergelangan tangannya. Puting beliung. Seekor naga air tiba-tiba berputar keluar dari tanah, arena pertarungan, dan bergegas menuju Cui Yun. Saat ini puting beliung berputar begitu cepat, hingga tombak kota pun bisa dihancurkan oleh puting beliung dalam sekejap. Namun sosok Cui Yun tidak berhenti sama sekali. Dia juga tidak berniat menghindar. Dia malah bergegas menuju puting beliung. Saat Cui Yun bersentuhan dengan puting beliung, Cui Yun menjalin tangannya dan mulai mencekik puting beliung tersebut, yang membuat puting beliung yang memiliki dampak besar benar-benar rentan di depan Cui Yun. Cui Yun hampir menahan dampak puting beliung dan langsung menuju ke arah Xuan Yuan. Mencari kematian. Cui Yun meraih Xuan Yuan. Pada saat ini Xuan Yuan menghentakkan kakinya dan riak air lainnya menyebar. Saat riak air menyebar, dia benar-benar mendorong posisi Cui Yun kembali, sehingga genggaman Cui Yun tiba-tiba gagal. Tetapi tidak ada reaksi sama sekali terhadap tangan Xuan Yuan. Namun dengan triknya,
dia sekali lagi meraih Xuan Yuan. Saat ini Xuan Yuan berguling ke tempat dan menghindar genggaman Cui Yun. Setelah berdiri, Xuan Yuan mengangkat kepala panjangnya secara horizontal, memegang pedang di satu tangan dan menjepit gagangnya dengan tangan lainnya. Dia menutup matanya dan meneriakkan, "Pinjamkan kekuatan Dewa Laut kepada saya dan gunakan pikiran air murni untuk melekat pada pikiran saya." Tidak ada kemungkinan, itu sudah hilang. Ekspresi Cui Yun tenang dan dengan hembusan angin sepoi-sepoi, sosoknya melayang ke arah Xuan Yuan. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya lagi. Mati! Saking marahnya, Cui Yun sama sekali tidak melawan Xuan Yuan dengan serius. Sekarang dia hanya ingin membunuh Xuan Yuan untuk melampiaskan ketidakpuasannya. Namun, Xuan Yuan Xiao jatuh ke tanah sebagai murid terbaik Yundian dan dia tidak rentan seperti yang diperkirakan Cui Yun. Menghadapi genggaman Cui Yun, pedang panjang Xuan Yuan memantul dengan punggung tangannya. Namun, sekalipun Cui Yun jauh lebih kuat dari Xuan Yuan, dia bukanlah Lo Sheng. Dengan fisik yang sesat itu, Cui Yun tidak akan menangkap pedang Xuan Yuan dengan tangan kosong. Jadi Cui Yun hanya bisa mundur. Namun, mundurnya Cui Yun tidak berarti dia menghentikan serangannya. Setelah menghindari pedang Xuan Yuan Xiao, angin kencang menyapu Cui Yun dan kemudian sosoknya menghilang tertiup angin. Penghalang angin. Hanya mereka yang memahami hukum angin sampai batas tertentu yang dapat memasang penghalang angin dan menyembunyikan sosok mereka di dalam angin. Sehingga Xuan Yuan tidak mengerti mengapa krisis ini terjadi. Yang membuat pedang panjang di tangannya menunjuk ke tanah dan membuat lingkaran ke arah tanah. Ketika ujung pedang meninggalkan tanah, riak di tanah mulai menyebar lagi. Saat riak itu menyebar, Xuan Yuan melihat banyak riak air mengambang di sebelah kanannya. "Pecahkan untukku!" Xuan Yuan Xiao menebas dengan pedangnya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinganya. "Anda salah menebak. Selain itu, saya tidak tertarik bermain peta umpet dengan Anda." Pada saat suara itu terdengar, Xuan Yuan melompat ke kanan, tetapi genggam Cui Yun telah memblokirnya. Menusuk! Meskipun Xuan Yuan menjauhkan dirinya dari Cui Yun tepat waktu, separuh lengannya masih terpotong-potong oleh bila angin kecil di tangan Cui Yun, dan separuh lengannya menjadi cacat. Untuk dapat memasuki alam alkimia ilahi, seseorang harus sangat tangguh secara mental. Xuan Yuan telah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Menahan rasa sakit yang parah di lengannya, dia dengan cepat mundur dan mulai mengayunkan pedang dengan tangannya yang lain. Namun ada hembusan angin sepoi-sepoi lagi, dan sebelum pedang Xuan Yuan bisa diangkat, Cui Yun sudah berada di depan Xuan Yuan dan meraih Xuan Yuan lagi. Pedang Xuan Yuan jatuh ke tanah dan kedua lengannya cacat. Apakah perjuangan itu berguna? Cui Yun mencibir, mengangkat tangannya dan bila angin hijau mulai mengalir satu demi satu di sepanjang pergelangan tangannya. "Jangan bermain lagi, lebih baik Anda mati." Lalu dia berbalik ke arah Xuan Yuan. Sebenarnya dalam turnamen seni bela diri, membunuh tidak dilarang, tetapi hanya jika lawan tidak mengaku kalah. Cui Yun berada dalam situasi yang sama sekarang. Dia tidak ingin memberi kesempatan kepada Xuan Yuan untuk mengaku kalah. Jadi setelah melumpuhkan lengan Xuan Yuan, dia segera melancarkan gerakan membunuhnya. Pada saat kritis ini, Xuan Yuan menggertakkan gigi dan langsung menggigit ujung lidahnya, membakar esensi dan darahnya sendiri. Sambil membakar esensi dan darah, dia mengaktifkan energi aslinya untuk membentuk tirai air biru tua di sekelilingnya, menghalangi pukulan Cui Yun. Rusak! Namun tirai air biru tua ini rentan terhadap pukulan di depan Cui Yun dan kemudian hancur segera setelah ditangkap. Namun tirai tersebut masih secara efektif menunda serangan Cui Yun.
Kali ini, Xuan Yuan mendapatkan kesempatan untuk dirinya sendiri, menjauhkan diri dari Cui Yun dan mundur ke tepi arena kompetisi. Saya menyerah. Setelah mendengar kata-kata Xuan Yuan, Tuan Xiao melepaskan penghalang tirai tipis dan mendatangi Xuan Yuan Xiao. Pada saat ini, Cui Yun jelas belum cukup melampiaskannya. Dia bergegas ke depan Tuan Xiao dan berkata sambil tersenyum garang. Dalam konferensi seni bela diri, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Apakah ada alasan untuk mengaku kekalahan? Jelas Cui Yun masih ingin membunuh Xuan Yuan. Sudah cukup. Wajah Tuan Xiao menjadi gelap dan dia berhenti di depan Cui Yun. Bagaimanapun Tuan Xiao adalah orang kuat di alam kesengsaraan kekosongan dan Cui Yun masih belum mampu melewati level untuk menantang Tuan Xiao. Jadi dia hanya bisa menyerah. Dalam hatinya dia sangat marah, tetapi dia bahkan tidak bisa membunuh seorang Xuan Yuan dan dia penuh amarah. Baiklah. Ayo tinggalkan arena dan tunggu tantangan berikutnya. Cui Yun pergi dan ambil kartunya. Kumis Tuan Xiao meringkuk, bahkan jika Cui Yun adalah putra Cui Si, dia tidak dapat merusak aturan konferensi seni bela diri hari ini. Cui Yun menekan kegilaan di dalam hatinya dan matanya berbinar ketika dia mendengar Tuan Xiao memintanya untuk menggambar kartu. Jika dia menarik kartu tantangan, dia bisa menantang Lo Sheng secara langsung. Memikirkan hal ini, Cui Yun pergi dan mulai menggambar kartu. Setelah menggambar kartu kayu, dia membalikkan dan melihat kata bebas perang tertulis di kartu kayu itu. Kartu bebas perang itu langsung dihancurkan oleh Cui Yun, karena Cui Yun tidak ingin menggunakan kartu bebas perang itu. Kemudian Cui Yun kembali ke platform tinggi tanpa menoleh ke belakang. Segera Cui Si melihat ekspresi marah putranya dan tersenyum tipis. Anda masih tidak bisa mengendalikan amarah Anda. Bukankah ayah menyuruh saya untuk tidak mengendalikannya? Cui Yun berkata dengan depresi. Hati seni bela diri setiap orang berbeda-beda. Semakin tenang seseorang, semakin kuat kekuatannya. Sedangkan semakin marah seseorang, semakin baik tampilannya. Ini adalah jenis hati seni bela diri. Cui Si dan Cui Yun, ayah dan anak, mampu mengerahkan kekuatan tertinggi mereka meski sedang marah. Cui Si menggelengkan kepalanya dan berkata, kemarahan yang saya sebutkan bisa menjadi motivasi Anda, tetapi Anda menuangkan kemarahan ke dalam pikiran Anda, dan itu menjadi penolakan Anda. Sekarang Anda harus tahu bagaimana menjadi marah dan bagaimana menggunakan kemarahan. Ya, itu apa yang ayah ajarkan padaku? Cui Yun mengangguk. Cui Yun telah mengambil keputusan terlepas dari apakah dia bisa menandingi Lo Sheng. Selama dia mengambil kartu tantangan pertama, dia akan menantang Lo Sheng. Siapa yang tahu bahwa Tuan Xiao baru saja bersiap untuk pertarungan berikutnya. Dan Lo Sheng tiba-tiba berteriak, "Tunggu!" Neng Yudi juga melirik Lo Sheng dengan bingung. Meskipun anak ini kembali ke platform tinggi Istana Awan, dia tidak melakukannya, sehingga Neng Yudi tidak tahu bagaimana cara berpikir Lo Sheng. Tuan Xiao bertanya, "Ada apa?" "Saya ingin menggunakan kartu tantangan." Lo Sheng berkata dengan keras. "Siapa yang ingin Anda tantang?" Tuan Xiao dan Neng Yudi bertanya hampir bersamaan. Bahkan semua orang juga memusatkan perhatian mereka pada Lo Sheng. Dia adalah orang pertama yang menggunakan kartu tantangan di konferensi seni bela diri, tapi mereka tidak tahu siapa yang ingin ditantang Lo Sheng. Bukankah ini tantangan bagi si Miaoling? Neng Yudi mengerutkan kening dan berpikir. Mata Xiaoji dari sekte roh kekosongan penuh dengan perhatian. "Pilih saya!" Xiaoji sangat tertekan setelah menunggu sekian lama dan bukan gilirannya untuk muncul. "Saya ingin menantang prajurit independen, Cui Yun." Lo Sheng mengeluarkan kartu tantangan di tangannya dan menunjuk ke platform tinggi tempat Raja Duangxi berada. "Tantang saya?"
Chuyun sedikit terkejut. Dia hanya ingin mendapatkan kartu tantangan dan membunuh Loseng. Tanpa diduga, Loseng menantang dirinya sendiri sebelum pemikiran ini hilang. Namun meskipun Chuyun senang Loseng menantangnya, dia masih sedikit tidak seimbang. Bahkan mendengar bahwa Loseng akan langsung menantang Chuyun, banyak prajurit di Tribun yang tercengang. Karena melalui 2 pertarungan pertama, perform Loseng memang luar biasa dengan teknik pemurnian tubuh dan hukum api. Seharusnya kemampuan sekuat itu tidak mungkin muncul pada pria di alam dewa penerangan tingkat keempat. Tapi hal seperti ini selalu terjadi. Loseng tidak hanya mengalahkan Gong Sun Yu dari keluarga Gong Sun, tetapi juga mengalahkan Bo Qiu, murid Swamuya. Dia memenangkan 2 pertandingan sebelumnya, jadi ini bukan hanya masalah keberuntungan. Itu cukup untuk membuktikan Loseng kekuatannya memang bisa bersaing dengan alam alkimia ilahi. Apakah mereka mau mengakuinya atau tidak? Inilah kebenarannya. Saya akui bahwa Loseng hebat. Alam dewa penerangan menantang alam alkimia ilahi. Hal semacam ini belum pernah terjadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dia sebenarnya secara langsung menantang Chuyun. Dia mencari kematian, tapi itu tidak ada hubungannya dengan kita. Pertarungan Chuyun barusan tidak menunjukkan kekuatannya sama sekali, tapi dia masih menghancurkan Xuan Yuan dari Yundian seperti anjing. Loseng, ini mungkin lelucon di depan Chuyun. Mendengar kata-kata tantangan Loseng, mata banyak murid di Yundian tiba-tiba berbinar. Xuan Yuan adalah yang terkuat di antara kelompok murid alam kimia ilahi mereka. Kekuatannya setara dengan Zhong Moxi. Tepat ketika Xuan Yuan Xiu, dia dipukuli secara brutal oleh Chuyun, bahkan hampir dibunuh oleh Chuyun. Sebagai murid Yundian, bagaimana bisa dia tidak marah? Tapi percuma saja marah. Begitulah yang terjadi pada para pejuang. Jika skill mereka lebih rendah dari orang lain, mereka hanya bisa diinjak-injak dengan parah. Pada saat yang sama, Xuan Yuan menelan ramuan penyembuhan untuk pulih. Ketika dia mendengar bahwa Loseng akan menantang Chuyun, matanya bersinar dengan cahaya dan kekhawatiran. Akankah Loseng menjadi lawan Chuyun? Neng Yudi memandang Loseng di sampingnya, ragu-ragu sejenak dan kemudian bertanya, "Apakah Anda yakin?" Loseng menoleh untuk melihat Neng Yudi dan tersenyum percaya diri. Mengapa tidak? Melihat senyumannya, hati Neng Yudi menghangat dan dia melompat-lompat. Saat yang paling mempesona bagi seseorang adalah saat dia penuh percaya diri. Bahkan ketika menghadapi lawan sekuat Chuyun, Loseng tidak menunjukkan kepengecutan apapun. Setelah Loseng meninggalkan platform tinggi, Neng Yudi berkata dengan ringan, "Mungkin Anda benar-benar dapat membunuh si Mioling. Jika Cuisi mengambil tindakan, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda." Di bangku penonton, mulut bayi Li Hongfeng terbuka lebar, menatap Loseng yang melangkah ke arena dan butuh beberapa saat baginya untuk mengeluarkan suara di tenggorokannya. Dia benar-benar ingin menantang Chuyun. Petiannya tampak tenang dan berkata dengan ringan, "Akan aneh jika dia tidak menantang Chuyun." Hua Tianming mengangguk. Loseng telah menciptakan terlalu banyak keajaiban, dan ketika dia berada di Sekte Qingyun, siapa yang bisa membayangkan Loseng bisa memenangkan tempat pertama? Jadi Hua Tianming berjalan menuju tempat dia bertaruh lagi. "Apa yang akan Anda lakukan?" Bayi Li Hongfeng berubah menjadi hembusan angin dan berhenti di depan Hua Tianming. "Taruhkan semua kekayaan yang baru saja saya menangkan untuk Loseng," kata Hua Tianming ringan. Baru saja Loseng mengalahkan Bu Qiu yang merupakan sebuah kekecewaan. Hanya dalam permainan itu mereka telah menghasilkan banyak uang. "Semua uangnya?" "Tidak, setidaknya kembalikan pokoknya pada saya." Bayi Li Hongfeng memohon. "Minggir!" Hua Tianming tidak repot-repot memperhatikan Bayi Li Hongfeng.
Tidak. Baili Hongfeng menegangkan lehernya lagi. Minggir! Pedang tajam itu menempel di leher Baili Hongfeng, dan Baili Hongfeng hanya bisa menjauh dengan patuh. Faktanya, Hua Tianming tidak optimis tentang Lo Sheng hanya berdasarkan kekuatannya, namun berdasarkan pemahaman Hua Tianming tentang Lo Sheng. Anak laki-laki itu tidak akan pernah melakukan apapun yang dia tidak yakin, karena tidak peduli betapa buruknya situasinya baginya. Dia akhirnya tetap sama, di bawah kendalinya, jadi Hua Tianming ingin bertaruh untuknya lagi. Bagaimanapun, karena kesenjangan kekuatan antara Lo Sheng dan Cui Yun terlalu besar, peluang yang ditawarkan oleh bandar taruhan sangat tinggi. Tentu saja sebagian besar pejuang bertaruh pada Cui Yun. Meskipun para pejuang ini tidak menyukai Cui Yun, kekuatan mereka ada di sini. Jika mereka menyerang Lo Sheng, mereka mungkin akan melemparkan batu esensi sejati ke sungai. Namun Lo Sheng melangkah ke arena dan menatapi Cui Yun dengan ringan. Sebelum dia dapat berbicara, Cui Yun berbicara terlebih dahulu. Keberanianmu sangat berharga, jadi Anda pantas mendapatkan kekaguman saya, kata Cui Yun sambil tersenyum. Tetapi keberanian harus didasarkan pada kekuatan. Anda tidak cukup kuat, tetapi Anda masih berani menantang saya. Sebenarnya ini bukanlah semacam keberanian, tetapi ini disebut kecerobohan dan kebodohan. Mendengar kata-kata Cui Yun, Lo Sheng berkata dengan ringan, saya dapat melihat bahwa Anda sangat percaya diri, tetapi kepercayaan diri Anda tidak didukung oleh kekuatan. Ini disebut kebutaan dan kesombongan. Dibalas oleh kata-kata tajam Lo Sheng, ekspresi Cui Yun sedikit mengembun, dan kemudian dia mencibir. Menarik, sangat menarik. Saat ini Anda masih berani menggunakan kata-kata Anda. Apakah Anda benar-benar memiliki kekuatan ini? Anggap saja saya bertahan. Lo Sheng menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, saya akan melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Setelah mengatakan itu, Cui Yun mengeluarkan pedang di tangannya. Tapi pedang itu terlihat seperti pedang sederhana yang sangat biasa di atas sana. Pedang cincin tanpa nama? Itu pedang Cui Si. Ini juga merupakan senjata suci. Pedang tanpa nama ini menemani Cui Si melintasi alam tengah. Tanpa diduga, dia pada akhirnya menyerahkannya kepada putranya. Jika bukan karena pakaian pelindung tubuh milik Lo Sheng, pedang cincin tanpa nama ini harus dianggap sebagai salah satu senjata terbaik tingkat suci kedua yang terbaik di wilayah tengah. Semua pejuang yang melihat itu semuanya saling berdiskusi. Tepat ketika Cui Yun mengeluarkan pedang tanpa nama di tangannya, dan dengan sedikit lambaian, ada fluktuasi aneh di udara. Seolah pedang itu bisa menyatu ke udara. Saya tidak akan membuat kesalahan kali ini. Xuan Yuan lolos karena keberuntungan, tapi saya tidak akan membiarkan Anda kesempatan untuk mengaku kekalahan kali ini. Setelah mengatakan itu, bila angin sepanjang 1 kaki muncul di sebelah Cui Yun, dan kemudian ada angin yang terus-menerus mengelilingi seluruh tubuh Cui Yun. Seolah-olah ada sesuatu yang aneh pada bilah angin, karena ada sinar samar perak muda di tepi bilah angin. Seolah bilah angin yang tak kasat mata dilapisi dengan lapisan kedua. Kekuatan hukum kedua, itulah hukum sistem logam. Melihat bilah angin Cui Yun, Lo Sheng mengangkat alisnya sedikit. Itu 2 hukum yang digabungkan. King Long mendengus dingin. Penggabungan bukanlah apa-apa. Ini bukan hanya cara cerdas untuk menggabungkan 2 hukum. Anda juga bisa melakukannya. Apakah menurut Anda hukum fusi sesederhana itu? Menurutku di dunia Anda, ini saya takut tidak ada yang bisa menggabungkan hukum sama sekali. Ini merupakan ide yang bagus untuk menggabungkan kedua hukum tersebut. Lo Sheng mengangguk. Namun Lo Sheng tidak terlalu memperhatikan penggunaan kekuatan kedua hukum oleh Cui Yun, karena saran King Long
Tetapi para pejuang itu berbeda. Lihat semua, hukum sistem logam. Juin sebenarnya memahami 70% hukum sistem logam. Tidak, diperkirakan sebanyak 80%. Hukum di alam alkimia ilahi. Apakah ini perpaduan hukum? Ini pertama kalinya saya melihat seseorang menggunakan dua hukum pada saat yang sama. Bahkan jika Lo Sheng menguasai hukum api yang lengkap, dia mungkin tidak mampu menahan serangan Cuyun. Mendengar kata-kata itu, Lo Sheng tersenyum sedikit dan angin mulai bertiup di sekelilingnya. Angin bersiul terus mengelilinginya dan pada saat yang sama, gumpalan cahaya kemasan juga tertinggal. Setiap kali bila angin dihasilkan, itu tertanam dengan cahaya keemasan. Setelah beberapa saat, bila angin yang dilapisi cahaya kemasan mulai berkibar di sekitar Lo Sheng. Bila angin Lo Sheng tampak lebih penuh dari bila angin Cuyun, dan cahaya kemasannya lebih menyilaukan daripada cahaya perak Cuyun. Lo Sheng berkata kepada King Long dalam benaknya, "Seperti yang Anda katakan, ini memang tidak sulit, dan ini bukan perpaduan hukum, tetapi gabungan kekuatan dua hukum. Tetapi kekuatannya tampaknya meningkat pesat. Sekarang kebanyakan prajurit tidak dapat menyadari apa yang terjadi sejenak. Bukankah Lo Sheng sedang berlatih keterampilan atribut api? Siapa yang bisa memberitahu saya apa ini? Apa kemiripannya dengan bila angin di Cuyun? Bisakah dia meniru yang lain? Meskipun saya tidak terlalu mempercayainya, tapi izinkan saya memberitahu Anda. Apa yang mengapung di Lo Sheng adalah kekuatan penuh dari hukum angin dan kekuatan penuh dari hukum emas." Setelah mendengar kata-kata ini, sebagian besar prajurit terdiam. Kekuatan penuh dari hukum sistem api, kekuatan penuh dari hukum sistem angin, kekuatan penuh dari hukum sistem logam. Bagaimana Lo Sheng melakukannya? Adakah yang bisa memberitahu saya bagaimana dia menyadari begitu banyak kekuatan hukum? Ketika dia menggunakannya, semuanya lengkap. Saat semua orang terdiam, seorang prajurit tak dikenal tiba-tiba berteriak, dan suara itu terdengar di telinga banyak prajurit. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.